Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus yang berbelas kasih ditularkan juga kepada para murid, supaya para murid pun mempunyai hati yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lewat peristiwa penggandaan roti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, bagaimana sebetulnya para murid berdialog dengan Yesus tentang ada kebutuhan makanan yang harus dijawab oleh mereka. Para murid memberi saran agar orang-orang banyak itu pergi, tetapi Yesus mengatakan, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Dengan ini, para murid diminta juga mengambil tanggung jawab atau tidak lepas tanggung jawab terhadap kebutuhan orang banyak, karena mereka pun datang hendak berjumpa dengan Yesus. Dan setelah peristiwa doa berkat, kita kembali lagi diberi suatu kesadaran. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dengan demikian, mau juga dikatakan bahwa para murid menjadi perpanjangan tangan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Para murid pun bisa menjadi perpanjangan tangan dari hati yang berbelas kasih lewat kepedulian terhadap kebutuhan sesama. Mari kita juga belajar dan mohon kepada Tuhan agar hati kita pun sebagaimana Tuhan Yesus memiliki hati yang berbelas kasih, sehingga kita pun peka akan kebutuhan orang lain.